ya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebagai pemersatu, ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Artinya, penjelasannya bahwa di Indonesia ini kan terdiri atas beberapa kepulauan, yang tentu saja masing-masing kepulauan ini mempunyai bahasa yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, tetapi karena kita dalam situasi resmi ya harus menggunakan bahasa Indonesia, ya. Harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh situasi resmi pertemuannya se-Indonesia kok ada yang menggunakan bahasa Sunda, ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Manado, ada yang menggunakan bahasa Makassar. Tidak boleh, ya. Tetap harus menggunakan satu bahasa Indonesia. Paham ya, Mbak Raudatul? Ya, paham. Ya, kalau yang lain harus lebih paham. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai pembawa kewibawaan. Sebagai pembawa kewibawaan. Jadi, Anda kalau pernah mendengar ada orang yang bertugas ke luar negeri, entah di Inggris, entah di Belanda, akan berpidato harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, harus menggunakan bahasa Indonesia. Tadi Bu Endang sudah memberikan contoh, ya. Pada saat Bu Endang ditugaskan ke Jepang, ya, presentasi, ya, menggunakan bahasa Indonesia. Padahal Anda tahu, ya, di Jepang itu nasionalismenya tinggi. Ya, nasionalismenya tinggi. Jadi kalau orang datang ke Jepang ya harus menggunakan bahasa Jepang. No English. Ya, no Belanda, no. Ya, jadi harus menggunakan bahasa Jepang. Ya. Arigatou gozaimasu, ya. Nah, itu ya. Selamat pagi. Nah, itu ya. Kalau diberi arigatou gozaimasu. Terima kasih. Itu ya. Kalau selamat pagi, ohayo gozaimasu, ya. Ohayo gozaimasu. Kambangwan. Masya Allah. Selamat siang, Kambangwan, ya. Ya, itu ya. Nanti Anda harus pintar supaya bisa pergi ke luar negeri, ya. Siapa yang pengen ke luar negeri? Ya, Mas siapa? Yo yang pengen. Semua ya, mudah-mudahan. Ya, ya, harus semangat. Harus semangat. Ya. Iya, meskipun Anda berada di negara Indonesia ya harus pernah jalan-jalan tugas ke luar negeri, ya kan? Siapa yang tidak kepingin? Nah, kalau Anda pintar pasti ada kesempatan, ya. Kalau Anda pintar pasti ada kesempatan Anda ditugaskan mungkin ke London, ya. Ke London itu perjalanannya 24 jam pesawat, ya. 24 jam pesawat.
Jadi kalau Anda naik pesawat ke London itu ya, kalau sudah tua ya sudah nggak kuat ya, tapi pasti transit ke Doha. Doha, Qatar. Iya, Qatar. Transit ke Doha, Qatar 4 jam. Kalau enggak capek banget ya. Nah, Bu Endang pernah transit ke Qatar ya, ke Qatar itu ya, Doha ya. Nah, maka Bu Endang pasti ya memberikan penjelasan ini sesuai dengan apa yang ada. Nah, jadi bahasa Indonesia sebagai pembawa kewibawaan. Jadi Bu Endang di sana ya pasti menggunakan bahasa Indonesia ya. Tidak akan menggunakan bahasa yang ada di sana ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa Indonesia sebagai pemberi ciri khas. Ya, pemberi ciri khas. Ya, itu untuk menunjukkan inilah negara Indonesia mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. Jadi harus kita junjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Harus kita junjung tinggi ya, karena kita orang Indonesia ya. Tuh ya. Kemudian yang keempat, sebagai kerangka acuan ya, sebagai kerangka acuan. Jadi goalnya, kalau Anda akan menulis karya ilmiah harus mengacu kepada kaidah bahasa Indonesia ya, mengacu. Anda masih ingat ya kaidah bahasa Indonesia? Masih ingat? Masih ingat ya. Sekarang Jian Ayu Malik, adakah? Jian? Ayo. Ya, sekarang saya tanya. Sebutkan kaidah bahasa Indonesia. Yang lain siap-siap kalau yaitu ya. mengikuti susunan diterangkan, menerangkan. Contoh Firdausiana Rosa, silakan. Ayo Mbak. Mana Mbak Firdaus? Lo kok diam? terus yang poin ketiga itu sebagai pemberi ciri khas, maksudnya ketika berada dimanapun dan situasi resmi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kayak semisal sedang mengunjungi seminar yang dikunjungi berbagai negara dan sebagai pemateri itu menggunakan bahasa Indonesia langsung menanyakan kepada audien, Bu. Alangkah baiknya. Terima kasih, Bu. Langsung aja pakai bahasa Indonesia atau menanyakan dulu ke audiens, saya pakai bahasa apa gitu. Kalau pas di seminar internasional. Oh, kalau Anda misalnya pernah membaca dalam acara seminar nasional ya. Seminar nasional tentu saja menggunakan bahasa Indonesia. Dan Anda pasti juga mengatakan, karena saya berasal dari Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kecuali kalau mereka sudah mengatakan ya, tolong Mbak juga menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Inggris misalnya. Nah, itu. Jadi awalnya Anda menggunakan bahasa Indonesia. Supaya yang lain tahu ya bahwa oh ternyata memang negara Indonesia itu mempunyai bahasa yang sangat
penting juga ya. Sangat penting karena menulis karya ilmiah pun menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya, jelas ya Mbak Firdaus? Oke, jelas. Terima Jelas kasih. ya. Memang perlu juga harus diawali dengan kesepakatan ya, kesepakatan. Apalagi karena Anda berkumpul oleh dengan orang-orang yang berasal dari beberapa negara ya. Jadi Anda harus musyawarah lebih dahulu ya. Tapi pertama saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya Mbak Firdaus. Ibu, Ya. Kemudian ada lagi yang lain, silakan. Nah, sekarang ini Anda kemarin ingat ya. Dalam situasi kebahasaan ada dua macam ya. Kalau Anda dalam situasi resmi, kalau saat Anda menulis karya ilmiah, itu situasi resmi. Kemudian kalau bahasa lisan Anda misalnya di kelas akan berkomunikasi dengan dosen, ya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar karena itu situasi resmi. Nah, kalau Anda bertemu di jalan di luar kelas gitu, menggunakan bahasa tidak baku boleh karena itu situasi tidak resmi ya. Jadi misalnya Anda bertemu dengan Bu dosen, Bu, nanti sore saya akan sowan. Boleh, karena situasi tidak resmi. Ya, tapi kalau di kelas pasti situasi resmi. Ya, jadi Anda usahakan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, Mas As-Sadat. Ya, jadi Anda harus jangan lupa tentang situasi kebahasaan. Ingat ya. Pertama itu, jadi supaya Anda berbicara itu tidak salah. Ya, tidak salah. Harus diingat-ingat situasi kebahasaan. Paham ya? Yus, silakan. Berikutnya. Bahasa-bahasa yang bisa dikatakan bahasa gaul. Ya. Ya, sudah. Ya. Kalau novel ya, itu bukan termasuk karya ilmiah. Ya, tidak termasuk. Jadi menggunakan bahasa komunikasi, bahasa sehari-hari boleh. Ya, boleh. Nah, kalau Anda akan menemukan buku yang menggunakan bahasa baku itu ya literatur. Ya, buku yang dijadikan literatur atau juga membaca skripsi itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang identik dengan bahasa baku. Itu ya. Waktu sudah cukup. Anda bertemu dengan Bu Endang 90 menit ya. Nanti minggu depan kita lanjut ke kalimat efektif ya. Ke kalimat efektif minggu depan ya. Nah, ternyata mengapa Bu Endang senantiasa mengevaluasi materi yang sudah saya sampaikan supaya Anda ingat terus ya. Yang tidak aktif harus aktif. Nanti kalau Anda tidak aktif nanti tidak mempunyai nilai keaktifan ya. Ini Mas Dipo ini sering bertanya. Mas Dipo, Mas Kukuh ya. Mbak Zian, Mbak Zian ya, ini. Terus yang lain ya. Kemudian Mas As-Sadat. Ini yang lain harus. Mbak Raudotul ya. Nah, supaya Anda memperoleh nilai keaktifan maksimal. Ya, karena waktu sudah cukup, maka saya akhiri. Minggu depan bertemu lagi bab 3. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.